Ya, salam. Selamat pagi. Kita akan baca dari kitab Keluaran pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kita akan baca ayat yang pasal yang keempat, ayat yang kedua. Kita akan baca bersama-sama 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepadamu, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nama Tuhan. Ayat yang pendek ini sekiranya akan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Sejarah tongkat Musa dimulai dari pertanyaan Tuhan yang kita baru baca, apakah yang di tangan itu? Jawab Musa, tongkat. Pertanyaan ini diawali dengan utusan Tuhan, ya, di mana Tuhan akan mengutus, Tuhan akan menugaskan Musa untuk ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel untuk menghadapi Firaun. Tetapi banyak hal yang pada akhirnya Tuhan bertanya, apakah yang di tangan itu? Jawab Musa adalah tongkat. Di nama Tuhan, pada pagi ini kita akan berbicara tongkat Musa dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di luaran sana ada yang mengatakan bahwa tongkat Musa, ya, salah satunya dia sampaikan itu dari surga. Ya. Maka mereka berkata tongkat Musa itu sakti. Jadi tongkat Musa itu digambarkan, dikatakan sakti. Kalau di sini saya berkata bahwa tongkat Musa bukan tongkat sakti, melainkan tongkat yang sama dengan tongkat-tongkat yang lain adalah kayu biasa. Tongkat yang digunakan oleh Musa yaitu menggembalakan domba di padang gurun. Tongkat yang dipakai Musa sama dengan gembala-gembala yang lain untuk menggembalakan domba. Pada umumnya setiap gembala pasti punya tongkat karena ada kepentingannya di situ. Nah, jadi tongkat Musa ini bukan tongkat yang sakti. Ada apa dengan tongkat Musa? Notabene kayu biasa. Tetapi ada peristiwa. Dan peristiwa terbesar itu membelah Laut Merah. Membebaskan Israel dari perbudakan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang hebat? Coba bayangkan, tongkat diacungkan, air terbelah. Di sana ada perkataan yang kontroversi, ya. Perkataan belah laut. Tapi ada di tempat lain, ya, tidak ada sebutan belah. Pada saat saya mencari paralelnya, tidak ada istilah belah. Yang ada, yang pada umumnya, angkat tongkatmu, ulurkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mata jasmani manusia kalau melihat yang seperti itu pasti akan, ya,
Wow, tongkat yang ajaib, tongkat yang sakti. Tidak tahu peran siapa di balik tongkat itu. Bukan tongkat Musa yang hebat atau sakti, tetapi Tuhan karena Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Kalau melihat laut merah, kalau sekarang ini ya, digunakan untuk pariwisata, ya, kapal-kapal besar itu masuk. Artinya ada kedalaman yang cukup. Ada kedalaman yang cukup. Nah, itu dibelah oleh Tuhan. Dibelah oleh Tuhan dengan kemahakuasaannya. Dia Maha Kuasa. Saya kalau merenungkan, ya, berangkatnya dari Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Saya boleh punya masalah, dan masalah itu akan menguji iman saya. Saya boleh menghadapi banyak masalah, tapi masalah itu akan menguji iman saya. Tapi saya tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Saya tahu Tuhan itu Maha Kuasa. Dan kemahakuasaan Tuhan itu pernah membelah laut merah. Jadi saya nggak merenungkan tongkatnya. Saya nggak melihat tongkat Musa, tapi saya melihat Tuhan itu Maha Kuasa. Bukan tongkat Musa, tetapi Musa yang dipakai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, banyak tongkat-tongkat gembala pada saat itu. Para pemimpin-pemimpin pasti punya tongkat di sana. Di sana ada banyak para pemimpin. Sedangkan orang Israel dikenal dengan orang-orang yang disebut penggembala. Maka banyaklah tongkat-tongkat di sana. Tetapi kenapa tongkat Musa yang orang bilang sakti? Pada saat Harun dipertanyakan oleh bangsa Israel, apakah Harun yang dipakai Tuhan? Kemudian untuk membuktikan bahwa Harun memang dipakai oleh Tuhan, semua tongkat pemimpin-pemimpin dikumpulkan di dalam bait Allah, dan di sana tongkat Harun berbunga. Tongkat Harun membuktikan bahwa Harun dipakai oleh Tuhan. Yang pada akhirnya di tabut Allah itu salah satunya adalah tongkat Harun. Salah satunya adalah tongkat Harun. Ada 2 loh batu, ada satu puli mana ada di dalam tabut Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Musa yang dipakai Tuhan, Musa yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan tugas Tuhan. Dan tongkat itu di tangan Musa. Tongkat itu ada di tangan Musa. Jadi bukan tongkat itu sebenarnya objeknya, adalah Musa
Musa, tetapi Musa dipakai Tuhan dan tongkatnya menjadi bagian. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, tongkatnya itu menjadi bagian daripada Musa. Kemanapun Musa pergi, tongkat itu ada di tangan Musa. Dimanapun berada, tongkat itu ada di tangan Musa. Jadi Tuhan itu tidak memanggil tongkatnya. Tuhan tidak memanggil tongkatnya, tapi Tuhan memanggil Musa. Apa yang di tanganmu? Jawab Musa, adalah tongkat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita mencoba untuk memperhatikan ayat ini, ada pertanyaan, apakah yang ada padamu? Apakah yang ada pada kita? Saya pernah menawarkan diri untuk melayani. 2 kali saya menawarkan diri, yang pada akhirnya saya harus kecewa. Pada saat saya tawarkan, oke, saya mau melayani, saya mau mengerjakan. Pertanyaannya, apakah itu talenta Bapak? Saya jawab, tidak. Apakah itu talenta Bapak? Bukan. Kalau begitu, jangan. Ada greget, ada mau, ada semangat. Tetapi pertanyaan itu membuat saya harus patah semangat saya. Dan saya kecewa berhari-hari. Kenapa? Karena saya yang mulai. Karena saya yang membuka, tetapi dipatahkan. Memang tidak ada dalam hidup saya, tetapi saya berusaha. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak demikian. Apa yang ada padamu? Bayangkan, Musa ditanya, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Apakah hanya tongkat yang ada di tangan Musa, di dalam hidup Musa? Apa hanya tongkat yang ada pada Musa? Tapi pertanyaan Tuhan jelas, apa yang ada di tanganmu? Ya. Kok nggak tanya, apa yang ada dalam otakmu? Kok nggak tanya, apa yang ada dalam hidupmu? Inilah kadang-kadang manusia. Ya. Kalau nggak kelihatan mata, nggak bisa percaya. Kalau belum dilihat mata, belum percaya. Ada seorang muda pernah, dia katakan kepada saya, kalau tidak ada sesuatu yang turun di depan saya nggak akan percaya. Dan saat itu saya langsung melangkahkan kaki saya. Kalau bukan di depan saya turun, saya nggak akan percaya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang ada padamu? Ya. Kalau kita perhatikan saat ini dunia, ya, corona luar biasa. Dan saat ini juga Amerika begitu luar biasa corona. Dan kebijakan-kebijakannya akan menyebabkan resesi ekonomi yang luar biasa. Dan saya nggak tahu imbasnya nanti, efeknya sampai pada Indonesia. Saya tidak tahu. Tapi corona yang begitu luar biasa mematikan. Ya. Yang tidak bisa didekati,
dalam penguburannya itu. Walaupun sudah dibungkus dengan rapi, dibungkus dengan plastik yang berlapis-lapis, bahkan sampai di peti-petinya pun dibungkus dengan plastik, itu masih di warning, jangan mendekat, mematikan, membahayakan. Dan dampak-dampak dalam kehidupan manusia, dan dampak itu tidak hanya di luar, dampak itu juga termasuk pada kita. Di Jakarta, di sekolah Alkitab, sampai akhirnya 42 terkapar. Kenapa? Karena ada satu orang masuk dalam sebuah gereja, main organ, dan dari situlah maka banyak yang kena. Kenapa kok sampai organ? Saya tanya, apa organnya mati? Enggak. Saya tanya, organnya apa mati? Enggak. Yang mati orangnya. Yang menularkan virus itu. Apa yang ada padamu? Kita perhatikan bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, yang tahu akan kita, yang kenal akan kita, yang paham akan kita, yang gak akan bertanya, punyakah kamu keahlian, kemampuan? Kalau talenta pasti ada. Yang tidak akan pernah mematahkan semangat kita, yang tidak akan mematahkan hidup kita. Kalau saya pernah dikecewakan, saya pernah dipatahkan semangat saya oleh manusia, tapi Tuhan tidak. Tuhan tidak. Pada saat saya berangkat ke tengah wakir sini, dalam diri saya bertanya, apa kemampuan saya? Apa kemampuan saya? Karena ada orang yang juga pernah menganggap saya gagal. Apa kemampuan saya? Tetapi Tuhan tidak bertanya, apa kemampuanmu? Dengan filsafat yang saya punya, saya harus mengalir. Saya harus mengalir. Saya harus mengalir. Tuhan yang akan pakai dalam hidup. Maka hidup itu tidak perlu harus opini kita dipengaruhi oleh dunia ini. Pikiran kita dipengaruhi oleh dunia ini. Pikiran kita dipatahkan oleh dunia ini. Tetapi perhatikan, Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan itu bisa. Bahkan gak ada yang dalam pikiran kita. Tidak ada dalam pikiran kita. Tuhan hadir. Saya selalu mengimani, kalau dalam Alkitab Tuhan memberikan suatu gambaran terhadap seorang nabi, dan di sana nabi itu diperlihatkan bait Allah. Dan nabi itu melihat bait Allah. Di sisi kanan bait Allah itu muncullah sumber air yang luar biasa. Mulai dari sumber air yang luar biasa itu, akhirnya membentuk sebuah sungai yang begitu besar, dan sungai itu memberkati sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu membangun iman yang ada dalam diri saya. Itu membangun satu iman yang dalam hidup saya. Dari gedung ini, dari tempat ini,
Tuhan hadir. Tuhan hadir dan Tuhan ada. Tuhan yang hadir adalah Tuhan yang Maha Kuasa untuk mengerjakan karyanya. Saya tidak tahu masing-masing kita dipanggil oleh Tuhan. Masing-masing kita tidak tahu dipanggil Tuhan untuk datang berbakti, untuk datang beribadah. Saya tidak tahu maksud tujuan Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Musa menjawab Tuhan dengan tidak malu, tongkat. Kadang-kadang kalau talenta kita sederhana, atau yang ada dalam hidup kita, tidak ada apa-apanya, malu. Bayangkan tongkat. Gembala itu sangat disingkirkan. Gembala itu tidak ada perhatian apa-apa. Tapi Musa katakan tongkat karena pertanyaan Tuhan, bukan pertanyaan manusia. Pertanyaan Tuhan, tongkat. Apa yang ada padamu? Perhatikan, saya tidak melihat apa yang ada pada saya. Seperti yang tadi saya katakan, saya pernah dipatahkan, saya pernah dibuat tidak mengerti apa maksud pertanyaan itu. Tetapi saya yakin maksud pertanyaan itu Tuhan yang mau, yang pada akhirnya saya harus mundurkan diri, saya harus melangkahkan kaki saya untuk tidak melakukan apa yang sudah saya bangun. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang ada pada kita? Tanpa ragu-ragu kerjakan. Apa yang saat ini ada pada kita? Kerjakan di dalam Tuhan. Lakukan. Pastinya dengan tekun, sabar, dengan tongkatnya. Jadi Musa pada akhirnya terus, walaupun dia menjadi pemimpin besar, tongkatnya ada di tangannya. Tongkatnya ada di tangannya. Walaupun dia menjadi pemimpin besar, dia pakai tongkatnya ada di tangannya. Tongkat kalau dilepaskan jadi ular. Tongkat disentuhkan di dalam air sungai Nil, berubah menjadi darah. Banyak peristiwa-peristiwa yang dikerjakan. Tongkat itu pada akhirnya menjadi tongkat yang luar biasa di mata manusia. Musa menggunakan tongkatnya dipakai Tuhan untuk umatnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Pada akhirnya Tuhan pakai untuk melakukan suatu pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tengah kita. Untuk melakukan apa yang Tuhan mau di tengah kita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan untuk dipakai menjadi alatnya. Apa yang ada pada kita? Mungkin kita tidak tahu, mungkin kita tidak mengenal. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku. Tuhan, inilah aku yang tidak ada apa-apanya. Inilah aku yang tidak ada kemampuan apa-apa. Tuhan, inilah aku yang tidak ada, yang dipandang sederhana oleh orang lain. Tuhan, inilah aku. Saya dulu, karena saya ingin melayani, maka saya mencari tempat
Bagaimana saya harus melayani? Bagaimana saya harus mau melayani? Saya mencari tempat. Saya mencari tempat di mana saya bisa melayani Tuhan. Karena di tempat A saya nggak bisa, di tempat B saya nggak bisa, maka saya cari tempat untuk melayani. Dan di saat itulah saya bisa melayani Tuhan. Karena tempat yang saya datangi membutuhkan sebuah pelayanan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah aku. Ya. Di sisi lain untuk hidup kita, di sisi lain untuk pekerjaan Tuhan. Inilah aku. Jangan merasakan rendah di mata manusia. Tapi ingat bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan sanggup memakai kita menjadi yang luar biasa. Tuhan sanggup memakai kita yang mana orang pandang tidak ada apa-apanya, tetapi menjadi yang luar biasa. Tuhan bisa pakai hidup kita. Tuhan bisa pakai apa yang kita punya, kemampuan apa yang kita punya. Saudara, Musa tidak hanya tongkatnya yang dipakai oleh Tuhan, tetapi otaknya juga dipakai oleh Tuhan. Musa tidak hanya tongkat dan otaknya dipakai Tuhan, tapi Musa mempunyai suatu talenta kepemimpinan dipakai oleh Tuhan. Musa tidak hanya dipakai tongkatnya, otaknya, kepemimpinannya, tapi Musa adalah orang yang rendah hati di hadapannya, dan itu dikenal oleh bangsa Israel. Musa adalah orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dan kerendahan hati itu ditulis di dalam kitabnya. Ditulis, itu ada pernyataan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, multi apa yang ada pada manusia itu dipakai Tuhan. Tuhan panggil hidup kita. Tuhan panggil kita untuk melakukan pekerjaannya, untuk melakukan tugasnya. Umat Tuhan yang dikasihi tidak akan menjadi spesial apabila bukan Tuhan yang memakai kita. Saya pernah menuliskan sebuah status mengatakan, lebih baik dipakai Tuhan daripada dipakai manusia. Pada suatu saat saya merasa bahwa hidup saya, keberadaan saya dicampakkan oleh manusia. Tetapi saya merasakan suatu kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan yang tidak pernah mencampakkan umatnya, yang tidak pernah mencampakkan manusia. Tuhan, ya, maka disitulah saya mengatakan, lebih baik dipakai Tuhan daripada dipakai manusia. Berkaryalah untuk Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan mau untuk kita. Kerjakan apa yang Tuhan sudah berikan pada hidup kita. Kerjakanlah apa yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Saat Tuhan bertanya, apakah yang ada pada Anda? Jawablah, inilah aku Tuhan. Jawablah, maka Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memimpin semua hidup kita. Tuhan tidak hanya memakai kita, tapi Tuhan juga akan memberikan upahnya untuk kita. Tuhan akan memberkati hidup kita karena kita mau dipakai oleh Tuhan. Dan Tuhan itu Maha Kuasa, Maha Agung. Tuhan itu Maha Besar. Maka diberkatilah setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.